Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran teman-teman media untuk kesempatan siang hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk merespon perkembangan terakhir pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Sebagaimana kita sama-sama tahu, kemarin ada pasangan calon yang mendeklarasikan kemenangan dan mengklaim bahwa itu berdasarkan data dan fakta. Dengan segala hormat, saya ingin kita semua tetap cermat dan memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan. Kalau dikatakan berdasarkan data dan fakta, saya justru ingin kita melihat kronologis yang disampaikan oleh tim atau kelompok pasangan calon 1 terkait dengan angka-angka kemenangan. Tidak terlalu lama, sekitar ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 15. 10 hari yang lalu, tanggal 5 Desember, salah satu partai pengusung itu mengatakan ada 5 lembaga survei yang memprediksi bahwa pasangan calon nomor 1 itu menang mudah dengan angka 70%. Kalau teman-teman buka, itu di tanggal 5 Desember. Itu data yang disampaikan, itu fakta yang terjadi. Di tanggal 10 Desember, 5 hari yang lalu, setelah pencoblosan di hari Senin, ketua tim pemenangan mengklaim bahwa berdasarkan penghitungan C1 katanya diperoleh kemenangan pasangan calon 1 dengan selisih 2,9%. Itu 5 hari kemudian. Jauh banget tuh turunnya tuh. Dari klaim menang 70% di tanggal 5, tanggal 10 berubah menjadi kemenangan 2,9%. Datanya begitu, faktanya begitu. Kemarin tanggal 14 Desember berubah lagi. Dengan C1 katanya, dengan rekap kecamatan, pasangan calon 1 mengklaim kemenangan sekitar 0,48%. Beda lagi. Awalnya menang 70%, kemudian menang dengan selisih 2,9%. 4 hari kemudian berubah lagi menang dengan selisih 0,48%. Itu data yang disampaikan, itu fakta yang terjadi. Jadi saya ingin kita semua melihat konsistensi ini. Keistiqomahan dalam politik itu memang penting, memang perlu. Dan kalau kita lihat sirekap per siang ini, selisihnya itu jangankan 0,48, 0,1%. Faktanya begitu, realitasnya begitu. Tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Maka meskipun saya punya data pembanding, tetapi data itu biar saya simpan untuk nanti digunakan pada saatnya. Yang pasti saya memang mengajak kita semua melihat dengan cermat proses rekapitulasi manual yang sekarang sedang berproses di kabupaten-kabupaten.
Jadi hentikanlah klaim data-data yang toh berubah-berubah juga. Nanti malah mempermalukan diri sendiri. Jadi kita tunggu, tidak berapa lama lagi, mungkin 1, 2, 3 hari lagi akan ada penetapan KPU. Sehingga buat apa buru-buru untuk mengklaim, mendeklarasikan kemenangan. Saya memilih bersabar, memilih melihat hasil akhir, dan kemudian mengambil sikap dari sana. Saya tetap optimis bahwa di Kota Baru kami masih punya sisa lumbung suara yang belum masuk di penghitungan Sirekap KPU. Dan mudah-mudahan dari situ, tentu dari kabupaten-kabupaten lain juga, akan bisa menjadi selisih hasil kemenangan bagi H2D. Tapi sekali lagi saya mengajak semua untuk menunggu dengan sabar hasil rekap manual KPU yang merupakan dasar yang sah untuk menentukan siapa yang dikatakan memenangkan pemilihan gubernur Kalimantan Selatan versi KPU Kalimantan Selatan. Kenapa saya katakan versi KPU Kalimantan Selatan? Ini poin kedua saya. Jadi poin pertama saya adalah men-challenge, mengkritisi pernyataan berdasarkan data dan fakta yang dikatakan oleh pasangan calon lain. Faktanya, datanya ya berubah-berubah dan tidak bisa dijadikan ukuran, tidak bisa dijadikan pegangan. Itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua adalah tidak mendidik dan cenderung bahkan memanipulasi informasi untuk mendeklarasikan kemenangan dengan realitas selisih suara yang hanya 0,1%. Karena kenapa demikian? Karena jangankan 0,1%, 1,5-2% itu sudah sangat tipis dan membuka ruang lebar untuk maju ke Mahkamah Konstitusi. Jadi mendeklarasikan kemenangan itu prematur. Itu sama saja mengambil langkah-langkah politik yang manipulatif. Karena tidak bisa dengan selisih yang sedemikian kecil, siapapun sadar bahwa kecuali terjadi hal-hal yang luar biasa, ini akan berujung dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan akhir itu bukan dengan penetapan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, tapi putusan akhir itu ada di Mahkamah Konstitusi. The final decision, the final call yang menentukan siapa gubernur Kalimantan Selatan, karena selisih suara yang sangat-sangat tipis, itu bukan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, tapi adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu mendeklarasikan kemenangan sekarang itu manipulatif, karena tidak bisa selesai saja di KPU. Berbeda, lagi-lagi saya ulang, kalau 5 tahun yang lalu ada negosiasi di belakang panggung, di balik layar, dengan selisih tipis begini, kemudian ada pasangan calon yang kemudian menerima tawaran tertentu dan akhirnya tidak maju ke Mahkamah Konstitusi. Kalau sekarang, kalau kami yang menang, dan saya optimis itu yang terjadi, saya menduga pasangan calon satu akan mengajukan sengketa hasil di MK. Sebaliknya, kalau terjadi sebaliknya, maka kami akan menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Tentu dengan demikian, sekali lagi mendeklarasikan kemenangan itu adalah sikap yang tidak bijak dan sikap yang cenderung menggiring opini publik ke arah yang salah. Saya menyayangkan data fakta tadi dan deklarasi ini menunjukkan memang ada upaya keras
dari pasangan calon lain untuk menggiring opini publik bahwa mereka lah yang menang. Tetapi dengan data yang berubah-berubah dan dengan selisih yang sedemikian, saya ingin menyampaikan kepada khalayak sebagai pertanggungjawaban pendidikan politik dan keilmiahan kelogisan kita dalam berpolitik, penentunya itu putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu kita berarti harus punya kesabaran, harus saya sampaikan ini, sampai di bulan Maret. Jadi di bulan Desember itu baru masuk proses pendaftaran perkara, kemudian ada proses-proses internal di Mahkamah Konstitusi, sidang-sidang itu baru di akhir Februari jadwalnya, dan di bulan Maret pertengahan atau akhir baru ada putusan. Ini perlu saya sampaikan supaya orang tidak kecelek. Oh, sudah ada pemenang. Kalau ini maju ke Mahkamah Konstitusi dan arahnya akan demikian, sekali lagi karena selisihnya sangat-sangat kecil, maka bukan lagi too early to call. Ini gerasak gerusuk ini. Kalau bulan Maret berarti kan Januari, Februari, Maret, 3 bulan lagi, Pak, baru ada keputusan akhir siapa pemenang pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Ada apa kok buru-buru banget? Tanggal 5 klaim 70%, tanggal 10 klaim 2,9% menang, tanggal 14 klaim 0,48% menang. Kok buru-buru amat? Kenapa gerusak-gerusuk? Kenapa tidak bersabar dan kemudian menjelaskan sejujurnya bahwa prosesnya memang akan ditentukan melalui 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Apa yang kami lakukan? Yang saya lakukan tersenyum, bersabar, menyiapkan antisipasi semua hal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Bagi saya, penetapan KPU penting untuk ditunggu dan optimis untuk melihat di situ kami bisa menang. Tapi karena putusannya ada di MK, langkah kami sudah lebih 2-3 langkah di depan. Kami sudah hari ini pun melakukan konsolidasi untuk persiapan sidang Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan teman-teman sebagai respon. Deklarasi kemenangan kemarin menurut saya silahkan pilihan sikap yang diambil, tapi sayangnya itu bukan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, karena kita semua akhirnya paham bahwa penentunya bukan suara yang ditetapkan KPU besok dalam 1-2-3 hari ini, karena semuanya pasti akan mengambil langkah ke KPU. Saya katakan pasti, sekali lagi sebagai penutup, saya ulangi ini penting sekali, karena kami tidak membuka ruang negosiasi. Ini saya ulangi di konferensi pertama, saya ulangi lagi di konferensi kemarin, saya tekankan lagi di sini bahwa tidak ada ruang negosiasi jual beli atas pencalonan kami. Kalau 5 tahun yang lalu ada yang melakukan itu, negosiasi bagi kami yang menggadaikan mandat dan amanat rakyat adalah sesuatu yang haram dilakukan. Itu tindakan tidak beretika, dan kami sedari awal memegang prinsip moralitas dan integritas untuk maju sebagai pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan. Pilarnya adalah anti politik uang, pilarnya adalah etika dan moralitas politik yang harus terus dijaga. Karena itu kami menolak negosiasi transaksi berapapun harganya yang membeli mandat rakyat. Bagi kami, mandat rakyat dan integritas tidak diperjualbelikan. Itu dari saya, mudah-mudahan clear, ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.